Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Kesehatan Kardiovaskular dalam Al-Quran. Untuk anggota kelompoknya di sini terdapat 5 orang. Yang pertama ada Zahra Magfira, yang kedua ada Fahrani Iskandar, yang ketiga saya sendiri Muhammad Rizwan Fauzi Rahman, dan yang keempat Hanifa Khairunisa, dan yang kelima yaitu Gani Kurniawan. Untuk hasil dari diskusinya akan dipaparkan oleh rekan saya yang pertama, Gani. Baik, dimulai dari pendahuluan. Al-Quran mengandung banyak aspek seperti iman, doa, pengetahuan, cerita, filsafat, dan juga prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Menurut Al-Quran dan hadis, Tuhan menciptakan penyakit dan Tuhan juga menciptakan pengobatan untuk setiap penyakit. Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat dua bentuk pengobatan yang berbeda, yaitu penyembuhan spiritual dan penyembuhan fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menciptakan ketenangan sebagai akibat dari penurunan kecemasan. Banyak temuan di bidang medis saat ini seperti sistem kardiovaskular, perkembangan janin, darah, dan kekebalan yang tertulis dalam Al-Quran. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan sistem tubuh yang berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke dan jaringan tubuh. Komponen sistem kardiovaskular adalah darah, jantung, pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Berbagai aspek sistem kardiovaskular disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis membahas pentingnya jantung, darah, dan sirkulasinya, dan bagaimana mereka penting untuk pemeliharaan kehidupannya. Darah dan sirkulasi. Darah disebutkan dalam beberapa bagian Al-Quran dan hadis. Secara umum, darah disebutkan dalam berkaitannya dengan garis keturunan dan identitas, menstruasi, penyembelihan hewan untuk konsumsi, dan embriologi. Diketahui juga bahwa sirkulasi darah mencapai seluruh bagian tubuh dan merupakan elemen penting bagi kehidupan. Selain itu, disebutkan dalam Al-Quran adalah al-atin atau aorta. Kami pasti akan memegang tangan kanannya dan memotong al-watinnya. Al-watin telah diterjemahkan ke dalam kata-kata yang berbeda, namun serupa, termasuk aorta dan hanya arteri. Dengan menganalisis berbagai terjemahan dan penafsiran al-watin, dapat dengan aman diasumsikan bahwa itu adalah aorta yang dimaksud oleh penulis Al-Quran di dalam ayat ini. Selanjutnya sistem kardiovaskular yaitu jantung. Meskipun ada banyak Al-Quran dari ayat-ayat dan hadis-hadis kenabian mengenai jantung rohani, terdapat beberapa referensi penyakit yang tentunya telah dibuat mengenai anatomi dan fisiologi jantung, fisik sebagai organ vital yang rentan bagi manusia. Kita pertama kali melihat jantung disebut sebagai otot dan bukan dalam arti metaforis dalam tradisi kenabian yang menyatakan waspadalah, ada sepotong daging di dalam tubuh. Jika masih sehat, maka seluruh tubuh menjadi sehat. Dan jika terkena penyakit, maka seluruh tubuh menjadi sakit. Hati-hati, itu adalah jantung.
Selanjutnya, penyakit kardiovaskular. Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, gaya hidup yang mendorong secara drastis mengurangi kemungkinan individu terkena penyakit kardiovaskular, seperti penyakit jantung, pembekuan darah, oterosklerosis, dan ar- dan arteriosklerosis melalui cara-cara berikut. Melakukan aktivitas spiritual, makan secukupnya, kerja fisik, mengurangi amarah dan kecemburuan, menghilangkan keserakahan, dan pantang melakukan hal-hal terlarang. Makanan dan minuman yang halal dan tidak makan dan minum yang halal dan tidak mengonsumsi babi dan alkohol. Lalu yang paling utama adalah melakukan sholat 5 waktu. Dengan demikian, kemungkinan tertular berbagai penyakit kardiovaskular secara signifikan melalui gaya hidup yang tidak baik. Beberapa telah dianjurkan Al-Quran dan hadis, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Baik, selanjutnya hipertensi. Salah satu penyakit kardiovaskular adalah hipertensi. Menurut WHO, hipertensi adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg yang menetap. Terapi yang diberikan pada penderita hipertensi secara garis besar terbagi menjadi terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi biasanya menggunakan obat antihipertensi yaitu diuretik, beta blocker, ACI, ARB, dan antagonis kalsium. Sedangkan terapi non-farmakologi yaitu modifikasi gaya hidup yang penting yang terlihat menurunkan tekanan darah adalah mengurangi berat badan untuk individu yang obes atau gemuk, mengadopsi pola makan DASH, dietary approach to stop hypertension, yang kaya akan kalium dan kalsium, diet rendah natrium, aktivitas fisik, dan mengonsumsi alkohol sedikit saja. Selain itu, tidak jarang juga penderita hipertensi dianjurkan untuk tidak mudah mengalami stres. Baik, selanjutnya teknik penanganan stres pada hipertensi. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk menangani stres dengan cara berzikir, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Selain itu juga dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran sambil merenungkannya dapat mendukung peningkatan pemahaman dalam diri individu, sehingga akan memperkuat jangkar mereka kepada Allah. Terkait persepsi terhadap stresor, pemahaman mempengaruhi ketergantungan mereka terhadap Allah. Iman terhadap agama memiliki efek positif terhadap kesehatan mental dan fisik. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah penyakit kardiovaskular merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Salah satu penyakit kardiovaskular yaitu hipertensi. Selain menggunakan terapi farmakologi dan non-farmakologi, juga dianjurkan untuk menghindari stres. Sebagai umat muslim, terdapat dua cara pengendalian stres, yaitu dengan berzikir, mengingat Allah, dan membaca serta memahami makna isi Al-Quran. Baik, di sini adalah daftar pustaka atau acuan yang kami gunakan. Dan terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan beberapa hal penting yang bisa kami dapat dari eh, diskusi kali ini, yaitu penanganan terkait stres. Itu dengan membaca Al-Quran dan juga berzikir. Jadi, perbanyaklah berzikir dan juga membaca Al-Quran dan juga beberapa hal yang berkaitannya dengan agama. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya tutup dan kami tutup. Mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.